Diktator Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow secara tak terduga siap untuk membahas penyelesaian damai perang melawan Ukraina. Namun negosiasi harus mempertimbangkan situasi yang telah terbentuk di lapangan. Meskipun saya ingatkan, sebelumnya Putin yang sama ini menuntut agar angkatan bersenjata Ukraina ditarik dari seluruh wilayah Donbas. Pada saat yang sama, Vladimir Putin secara sinis menyatakan bahwa Ukraina lah yang meningkatkan eskalasi perang. Dan Ukraina sendiri yang disalahkan atas serangan Rusia dengan rudal balistik ke kota-kota damai serta penghancuran rumah-rumah penduduk, rumah sakit, dan gudang makanan. Dan dia langsung menambahkan bahwa serangan Rusia ke Ukraina katanya lebih berhasil dan lebih efektif dibandingkan serangan Ukraina ke Rusia. Namun hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan warga Rusia bahwa katanya tidak ada yang mengerikan dari serangan Ukraina ke Rusia. Selain itu, Putin menyatakan bahwa seluruh masyarakat Rusia sepenuhnya mendukung perang melawan Ukraina. Seperti yang ia ungkapkan, mulai dari para ilmuwan hingga pekerja desa. Katanya, setelah pelarangan, saya ingatkan, satu-satunya partai anti-perang, Yabloko, menurutnya, pemilu ini akan menunjukkan bahwa semua orang Rusia mendukung kelanjutan perang, dan tidak ada satupun orang Rusia yang akan memilih untuk menghentikan perang ini. Jadi, seperti yang Anda pahami, mobilisasi pasti sudah di depan mata. Pada saat yang sama, Vladimir Putin menyatakan bahwa kelanjutan usulan untuk menyelesaikan situasi di Ukraina yang disampaikan kepada Rusia dari negara-negara tertentu di sana memiliki, kutipan, sifat yang eksotis dan tidak dapat diterima bagi rakyat Rusia. Tapi sebenarnya Putin juga tidak menjelaskan usulan seperti apa yang dia terima dan dari siapa. Selain itu, hari ini Putin berbicara di Kongres Partai Rusia Bersatu, di mana dia mengatakan hal-hal yang benar-benar di luar nalar. Ya, misalnya, bahwa dia secara pribadi dan Partai Rusia Bersatu tidak pernah membuat janji-janji kosong. Apa kalian yakin tidak pernah ada yang seperti itu? Nah, dan secara keseluruhan, sudah jelas kenapa Putin bicara sekarang tentang Moskow yang katanya siap kembali ke meja perundingan, karena selanjutnya, Putin mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan angkatan bersenjata Ukraina menggagalkan pemilihan anggota Duma negara dengan serangan-serangan mereka ke Rusia. Jadi, mari kita bahas sekarang pidato Vladimir Putin hari ini di Kongres Partai Rusia Bersatu dan juga wawancaranya dengan Zarubin, propagandis Rusia itu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas semua ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar kalian. Tentu saja mereka efektif serangan-serangan ini, tapi mereka dilakukan pada waktu yang tepat. Dan tentu saja ini membantu para pejuang kita, orang-orang kita, pahlawan-pahlawan kita di garis depan untuk menyelesaikan tugas-tugas tempur yang ada di depan mereka. Jadi, diktator Rusia Vladimir Putin kembali berbicara tentang negosiasi di tengah persiapan warga Rusia untuk pemilihan Duma Negara Federasi Rusia. Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow masih siap untuk membahas penyelesaian damai konflik dengan Ukraina, namun negosiasi harus mempertimbangkan situasi yang ada di lapangan. Jadi, jika kita mengikuti logika ini tentang situasi yang ada di lapangan, yang dimaksud sebenarnya adalah pembekuan perang dan penetapan garis pertempuran saat ini. Karena tuntutan Putin adalah begitu saja memberikan Donbas kepadanya dan menarik keluar angkatan bersenjata Ukraina dari sana. Itu sebenarnya bukanlah kondisi yang terbentuk di lapangan. Dan itu pasti, itu benar-benar harus dicatat. Dalam konteks ini, saya juga ingin mencatat pernyataan dari Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Seryoska Lavrov, yang menyatakan bahwa Rusia harus hanya mengandalkan angkatan daratnya sendiri, angkatan laut, dan, perhatikan, pasukan baru. Bagaimana dengan mobilisasi? Lavrov mengingatkan bahwa Moskwa telah mengajukan pertanyaan kepada mitra Barat mengenai komitmen yang telah ditandatangani di tingkat tertinggi, khususnya tentang tidak adanya perluasan NATO, namun sebagai tanggapan, Moskwa hanya mendengar bahwa semua itu hanyalah deklarasi politik belaka. Jadi Lavrov kembali mengangkat mitos dan dongeng ini tentang seolah-olah ada seseorang di NATO yang pernah secara hukum menetapkan janji kepada Rusia untuk tidak memperluas aliansi Atlantik Utara ke arah timur. Lavrov hari ini, sungguh, saya heran betapa bodohnya orang Rusia jika mereka mempercayai hal itu. Lavrov hari ini, meskipun sudah berkali-kali dibantah, tetap mengatakan bahwa seolah-olah ada komitmen yang ditandatangani di tingkat tertinggi tentang tidak memperluas NATO.
Jadi tunjukkan dokumennya itu, ya Tuhan, sampai kapan terus ribut soal ini? Siapapun tunjukkan dokumen yang katanya pernah dikonfirmasi oleh seseorang. Tapi semuanya hanya sebatas kata-kata saja. Dan Lavrov heran, kenapa di Barat dikatakan bahwa itu hanya sekedar deklarasi. Lalu Lavrov kembali mengeluh bahwa Barat telah menipu Rusia. Lagi-lagi ditipu, lagi-lagi dibohongi. Karena itu, rakyat Rusia harus siap untuk perang yang berkepanjangan, kata Lavrov. Secara bersamaan, Vladimir Putin mencoba menjelaskan kepada rakyat Rusia bahwa semua serangan dari angkatan bersenjata Ukraina ke Rusia itu hanyalah hal sepele. Hal sepele, rakyat Rusia hanya merasa seolah-olah ada akibatnya. Putin menyatakan bahwa pasukan Rusia katanya telah meningkatkan laju serangan dan dengan percaya diri menyelesaikan tugas-tugas operasi militer khusus. Dan dia menambahkan bahwa tidak ada perubahan besar dalam konfrontasi dengan Rusia akibat serangan angkatan bersenjata Ukraina. Dan bahwa serangan Rusia ke Ukraina lebih merusak dibandingkan serangan angkatan bersenjata Ukraina ke Rusia. Nah, dan sepertinya Putin bangga karena dia menyerang kota-kota sipil Ukraina dengan lebih masif. Jadi sekali lagi, Putin mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi serangan kita jauh lebih kuat daripada serangan mereka ke wilayah kita. Harus semaniak apa seseorang untuk berkata, ya kita diserang, tapi kita membalas lebih keras, dan kita akan menyerang lebih keras lagi. Begitulah kita. Lucunya, sebelumnya Putin menyatakan bahwa pemerintah Ukraina sendiri yang memprovokasi eskalasi konflik lebih lanjut dengan mulai menyerang objek sipil di Rusia. Putin mengaitkan memburuknya situasi lebih lanjut dengan tindakan pihak Ukraina. Ia menekankan bahwa sekarang konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam konfrontasi. Ini adalah jawaban atas anggapan bahwa orang Rusia mulai menderita akibat perang ketika serangan mulai mengenai mereka. Dia mengatakan, Ukraina sendirilah yang harus disalahkan. Di sini sekali lagi, saya benar-benar 2 kali lebih terkejut betapa bodohnya orang-orang Rusia itu. Mengertikan mereka, orang-orang Rusia itu benar-benar percaya bahwa yang harus disalahkan atas meningkatnya ketegangan adalah Ukraina. Sekali lagi, mari kita tegaskan, ini khusus untuk orang-orang Rusia. Kita tegaskan, jika Rusia tidak menyerang Ukraina pada tahun 2014, jika Rusia tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, jika Rusia tidak melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022, maka tidak ada satupun drone atau rudal yang akan terbang ke Rusia. Tidak akan ada satupun serangan, baik ke infrastruktur militer maupun sipil. Tidak akan ada apa-apa. Tidak akan ada perang, tidak akan ada serangan apapun. Tidak akan ada kilang minyak yang terbakar dan gudang Wildberries yang hangus. Semua ini tidak akan terjadi jika Rusia tidak melakukan tindakan agresi terhadap Ukraina. Dan kenyataan bahwa drone Ukraina menyerang orang Rusia dan gudang Wildberries mereka, serta kilang minyak. Juga kenyataan bahwa orang Rusia harus mengantri di SPBU. Bahwa orang-orang Rusia itu mati di tanah suci Ukraina. Yang sepenuhnya harus disalahkan adalah si idiot botak Vladimir Putin. Sepenuhnya. Dan juga setiap orang Rusia yang mendukungnya. Nah, selanjutnya ada kutipan menarik dari Vladimir Putin. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ukraina menggagalkan pemilihan anggota Duma negara pada bulan September. Jadi, makhluk aneh ini. Vladimir Putin benar-benar takut bahwa Ukraina akan menyerang orang Rusia tepat pada hari pemilihan. Itulah sebabnya, di satu sisi, dia menyerukan negosiasi agar mendapat jeda dari serangan angkatan bersenjata Ukraina ke Rusia, dan di sisi lain, dia mencoba menakut-nakuti dengan serangan balasan. Dan dalam situasi ini, hari ini Rusia meminta negara-negara lain, termasuk negara-negara barat, untuk melarang demonstrasi di depan kedutaannya pada hari pemilihan Duma negara. Orang Rusia takut pergi memilih Putin di Jerman atau di Spanyol. Katanya mereka takut di sana. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan di sana sampai sekarang? Kenapa mereka tidak pulang ke Rusia untuk mendukung Putin? Ya, pertanyaannya tetap terbuka. Selanjutnya, Putin secara terbuka mengungkapkan strateginya untuk mempersiapkan mobilisasi warga Rusia. Karena Putin menyatakan bahwa pemilihan mendatang di Duma negara harus menunjukkan dukungan dari jutaan warga negara terhadap perang yang dilakukan oleh otoritas Rusia melawan Ukraina. Hal ini dinyatakan oleh Putin pada Kongres Rusia Bersatu. Segera setelah Putin yang sama, saya ingatkan, mencoret satu-satunya partai anti perang di Rusia, Yabloko, dari pemilu. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Putin. Saya yakin bahwa pemilihan mendatang akan menegaskan ketahanan negara,
Kedewasaan sistem politik kita, serta kemampuannya untuk menghadapi segala ancaman eksternal, pemerasan, dan agresi. Agresi apa? Siapa yang melakukan agresi terhadap Rusia yang kotor ini? Ini akan menjadi perwujudan kehendak bersama jutaan orang, keinginan mereka untuk menjamin kedaulatan dan keamanan Rusia. Seluruh masyarakat Rusia mendukung operasi militer khusus di Ukraina, mulai dari para ilmuwan hingga pekerja pertanian. Saya yakin para prajurit kita tidak akan mengecewakan. Seluruh Rusia kini bersama mereka. Kelompok pekerja, pabrik industri, para pekerja pertanian, semua. Baik ilmuwan maupun pengusaha. Insinyur, sukarelawan, dan relawan. Barisan rakyat kita. Seluruh masyarakat sipil. Jadi seperti yang kalian pahami ya, Putin berkata semua mendukung perang. Dan pemilu ini akan menunjukkan bahwa memang semua mendukung perang. Plebisit ini dibutuhkan olehnya bukan untuk entahlah, mengukuhkan kekuasaan Rusia bersatu. Bukan. Plebisit ini dibutuhkan olehnya untuk menunjukkan, lihat, makhluk-makhluk liar ini, para Ivan Rusia dan entah siapa lagi, mereka pergi memilih mendukung partai perang. Artinya, mereka semua mendukung perang. Jadi, orang-orang Rusia nanti jangan mengeluh kenapa kalian dikirim untuk mati di Ukraina. Ya, karena kalian pergi mendukung. Dan Putin langsung bilang ke kalian, tunjukkan pada saya di plebisit ini bahwa kalian mendukung perang. Setelah itu, saya akan mulai mengumpulkan kalian semua dan mengirim kalian mati demi apa yang disebut Rusia. Lalu yang paling lucu pun terdengar. Putin menyatakan bahwa partainya tidak pernah sekalipun membuat janji kosong seumur hidupnya. Dan dia memuji Rusia bersatu karena, kutipannya, tidak pernah memberikan janji kosong yang cuma retorika. Nah, itu benar-benar lucu. Rusia bersatu tidak pernah menjadi partai populis. Tidak pernah. Masa sih? Tidak pernah sekalipun ada janji kosong seumur hidup. Yedinaya Rusia pernah berbohong? Tidak. Tidak mungkin itu terjadi. Oh, satu-satunya yang ingin saya ingatkan di sini adalah pada 10 Agustus, Mahkamah Agung Federasi Rusia atas gugatan Partai Rodina membatalkan pendaftaran daftar calon federal Partai Yabloko. Partai Yabloko. Dan pada 17 Agustus, Majelis Banding tetap mempertahankan keputusan tersebut. Salah satu pendiri partai, Grigory Yavlinsky, menyebut kejadian ini sebagai pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap dasar konstitusional sistem pemilu dan persaingan politik. Ya, dia juga pria yang cukup lucu. Persaingan politik apa di Rusia? Dasar konstitusional apa? Kalian bicara tentang apa? Ini kan Rusia. Seperti yang pernah dikatakan oleh si bodoh Zirinovsky ini. Kenapa kalian tidak tertawa? Tidak lucu? Ini Rusia. Konstitusi apa? Persaingan politik apa? Saya ingatkan, Partai Yabloko adalah satu-satunya partai di Rusia yang katanya menentang kelanjutan perang melawan Ukraina. Dan Putin berkata, singkirkan partai itu. Untuk apa kita butuh mereka? Dan menurut sumber-sumber Verstika yang dekat dengan administrasi Putin, alasan pencoretan partai itu adalah karena meningkatnya popularitas mereka. Menurut survei tertutup, elektabilitas Partai Yabloko mencapai 9, hampir 9,5%, yang memungkinkan partai tersebut berharap bisa melewati ambang batas 5%. Artinya hal itu akan menunjukkan bahwa tidak semua warga Rusia mendukung perang Rusia melawan Ukraina. Sementara Putin justru ingin menunjukkan gambaran bahwa semua orang mendukung perang itu. Semua tanpa kecuali mendukung perang. Semua siap mati demi perang. Semua pergi untuk tewas dalam perang ini. Dan sebelumnya saya ingatkan, sebelum pemilu Boris Nadezhdin yang juga mengusung agenda anti perang tidak diizinkan ikut serta. Dan kemudian dia melarikan diri ke Eropa. Sementara itu, menurut data dari VTS-IOM, dukungan terhadap Partai Rusia Bersatu menurun sejak awal tahun dan pada akhir April hanya mencapai 27,7%. Tapi Putin membutuhkan gambaran bahwa semua mendukung perang. Sekali lagi, dia tidak membutuhkan pemilu hanya untuk menunjukkan bahwa semua mendukung partai. Tidak. Dia hanya butuh semua orang mengatakan bahwa mereka mendukung perang. Karena hanya ada satu partai yang benar-benar mendukung kelanjutan operasi militer khusus. Dan jika Anda memilih partai, itu secara otomatis berarti Anda mendukung kelanjutan perang. Nah, pernyataan Putin bahwa dia siap untuk bernegosiasi, itu hanyalah upaya biasa untuk mengambil jeda agar bisa benar-benar mengadakan pemilu. Saya ingatkan, Ukraina sudah melakukan kesalahan besar pada 9 Mei tahun ini, ketika mereka benar-benar menjamin keamanan di lapangan merah dan tidak menyerang Moskow pada hari pelaksanaan parade. Apa hasilnya? Tidak ada. Keesokan harinya, Putin sudah menyerang Kiev dengan rudal balistik. Ini adalah pelajaran yang harus dipahami. Dan sama sekali tidak boleh membiarkan orang-orang Rusia itu bebas bergerak bahkan di wilayah mereka sendiri. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Orang Rusia, pergi sana. Pendapat kalian sama sekali tidak menarik. Saya paham bahwa para biadab itu akan datang dan mulai menulis berbagai kalimat. Ya, seperti yang biasa mereka tulis. Kemuliaan bagi Rusia. Lalu mulai menulis sesuatu tentang Ukraina dan sebagainya. Jadi, jangan menulis.
Tidak ada yang tertarik sama sekali. Begitu. Ini, tahu kan, seperti museum aneh? Kamu lihat, ada beberapa orang biadab melompat-lompat menulis sesuatu di sana. Seolah-olah mereka mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Ya sudah, pergi saja ke Rusia. Kalian punya apa di sana? Di sana saja kalian berpendapat. Begitu. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa orang Rusia masih ada di YouTube Amerika. Kalian ngapain? Itu kan media sosial yang dilarang. Itu kan jaringan musuh. Media sosial musuh. Kalian ngapain di sini? Ya, begitulah. Ini hanya semacam selingan saja. Sukai episode ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan episode baru. Nah, itu saja. Jaga diri kalian. Sampai jumpa semuanya.